Halo calon pemimpin masa depan, apa kabar kalian semua? Terima kasih sudah klik video ini. Nah, kali ini aku bersama dengan Ibu Nani. Ibu Nani dari Lampung. Dari Ibu, STP ya? Lampung. Dari STP Lampung. Nah, kemarin kan aku udah trip ke kota Palembang ya guys. Kita udah ke cabang PTSI cabang Palembang. Abis itu udah ke PTSI cabang Lampung juga. Nah, sekarang aku pengen interview Bu Nani nih. Tapi sebelum itu kan biasanya yang interview itu kan Pak Sam ya guys ya, lebih ke podcast sih, itu kan biasanya Pak Sam. Nah aku pengen minta izin dulu nih ya Pak Sam, boleh Bu ya? Mungkin boleh, kita telepon silakan. dulu Iya. Pak Sam ya Bu? Iya. Oke Bu, nih aku telepon Bapak dulu ya Bu. Semoga diangkat ya. Semoga diangkat ya Bu. Halo Bapak. Pak. Bapak lagi di mana Pak? Oh lagi di luar kota. Pak aku lagi sama Bu Nani Pak. Hai, salam kenal Pak Sam. Iya Pak, Bu Nani ternyata punya distributor lokal Pak di Lampung Pak. Nah saya pengen izin ini Pak, pengen izin konten sama Bu Nani boleh Pak ya? Oke Pak. Thank you Pak Samuel. Nanti kita ketemu lagi ya Pak. Ya, bye-bye. Semangat Pak. Mari. Makasih Pak. Kira-kira Ibu terinspirasi dari siapa sih nih membuka toko, membuka usaha distribusi? Itu terinspirasi dari siapa sih Bu pertamanya? Oke, mungkin di sini saya menceritakan kronologis saya bisa buka sendiri ini ya. Yeah. Saya juga nggak ngimpi kalau saya mau punya usaha ya masih merintis dan masih kecil ya. Awalnya saya ini adalah dari kerja dari prinsipal Johnson & Johnson selama 14 tahun di Lampung, ditempatkan di Lampung. Johnson & Johnson Baby Product. Oh, Baby Product. Nah sudah itu saya punya sebelum saya jadi prinsipal, saya jadi salesman dulu tuh. Jadi salesman dulu. Salesman dulu. Nah, saya punya bos di mana saya setelah resign dari Johnson, saya mendevelop distributor lokal, di mana distributor lokal yang saya develop itu ada 2, yang sehingga dari yang belum ada perusahaan sampai ada, itu rupanya tumbuh. Oh, gitu. Nah setelah tumbuh, bos saya yang saya pernah kerja di namanya Enggal Perdana, dia bilang, Nan, kamu buka aja sendiri, dia bilang gitu. Oh malah ngizinin Bu. Dia ngizinin, buka aja sendiri, kan kamu udah punya network, dia bilang gitu, udah punya toko, udah kenal sama toko-toko. Udah punya relasi. Ya, udah punya relasi. Sudah itu saya, oh iya juga ya. Nah akhirnya saya dikasih produk tuh sama sama bos saya namanya Pak Ridwan ya. Pak Ridwan. Dikasih botol susu. Botol susunya ini dia GP Baby. Oh ini Bu. Nah dikasih botol susu GP Baby. Kalau saya bicaranya mengenai modal, aduh saya nggak punya modal. Oh nggak punya modal. Nggak punya modal. Modalnya modal berani dan modal nekat mungkin. Modal nekat. Kenapa saya bilang punya modal nekat? Karena saya mungkin yakin kalau saya ternyata itu dibantu oleh toko-toko yang telah membantu, yang saya sering kunjungi. Iya, disupport ya. Karena Nah, Ibu sering kunjungi karena saya waktu jadi salesman itu saya memang sering ngobrol ke toko. Iya. Nah, begitu di ini akhirnya ini masuk ke suka dukanya ya. Iya, masuk ke suka dukanya, begitu saya buka sendiri, saya tulis faktur, tulis nota itu sendiri, masih nota manual. Belum dicetak. Udah itu saya pakai motor. Pakai motor yang ada rombong di kanan kiri. Kayak motor galon mungkin. Kayak motor galon. Supra kepala getar Bu. Sudah itu terus saya tulis pakai tangan. Saya masih kerja, udah itu pulang saya tulis. Sore harinya saya pulang kerja lagi, saya anter. Sendiri yang berarti benar-benar mulai awal tuh sendiri ya, Bu? Dari nol. Enggak, maksudnya tuh cuma dibantu sama toko-toko mungkin? Iya, dibantu udah. Dan order, begitu udah order saya kirim. Nah dari situlah akhirnya masuklah produk itu salsa. Salsa ini, handjob ini. Oh, berarti awal produk ini saya buka di tahun 2003
2013. 2013 saya mulai buka, udah itu saya pegang produk ini. Rupanya ada temen yang dari Jakarta itu cari distributor. Bukan distributor lah, cari partner masih Cari itu. partner, ya. Kamu mau nggak pegang salsa? Ya udah, saya pelajarin. Sudah itu saya berangkat ke Jakarta, ke Surabaya. Iya. Disuruh kasih jaminan karena belum kenal, wajar dong kalau dia minta jaminan. Saya ke sana bawa sertifikat rumah. Oh, berarti Ibu ada jaminan lah. Iya, itu awal-awal buat jaminannya itu sertifikat rumah. Sertifikat rumah. Nah, emang harus berani sih Bu ya. Kalau Untungnya saya punya loh. iya. Begitu dah saya ke Surabaya, ketemu, saya kasih sertifikatnya, akhirnya barang tuh dikirim. Iya, kalau untuk salsa yang masuk pertama kali itu apa Bu? Emang handsjob ini? Yang pertama kali masuk ini, tapi belum berkotak ya, masih kebuka yang 80 gram. Itu begitu saya distribusikan, itu gimana caranya setiap toko harus ada. Dan itu belum ada gini-gini ya Pak, TikTok tuh belum ada. Belum ada sosmed Bu Jadi ya? belum ada sosmed, jadi begitu saya minta sampel, gosok-gosok. Iya. Nah akhirnya toko itu mau sedia. Begitu udah oke, masuk toko, dia support dengan SPG Mobile. Nah di SPG itulah yang mengibarkan bendera salsa. Akhirnya dia keluar produk-produk skincare dan kosmetik. Berarti Itu Pak David. berarti mulai tahun 2013 Bu ya, Iya. buka usaha distribusi. Kalau selama Ibu punya usaha distribusi nih, kan Ibu mencakup wilayah Lampung ya? Provinsi Lampung. Provinsi Lampung ya? Ya. Nah Ibu punya keluh kesah gak sih Bu selama punya usaha distribusi nih? Jadi gini, pertanyaannya bagus Pak David. Jadi ini kita jujur ngomong, kita sampaikan. Yang namanya prinsipal, dia minta barang itu terdistribusi kemana-mana. Iya benar. Oke, betul ya? Harus luas lah ininya. Seluas-luasnya. Tapi kita mau ke sana, kita mau cover area itu, kita harus hitung kos. Biaya-biayanya. Biaya-biayanya. Yang harus dikeluarkan. Saya mau ke sana biayanya berapa? Iya. Nah, sehingga antara omset sama biayanya kita harus hitung. Apalagi kita kesananya pakai mobil atau pakai motor. Iya, otomatis ngeluarin biaya untuk Ya, perjalanan juga perjalanan ya Bu gitu. ya, bensin Karena segala biaya macam. perjalanannya bukan, awalnya saya bawa barang, ya bawa barang, sudah itu saya jual. Iya. Nah, itu nggak mungkin orang toko bayar kan. Yang penting barang itu ada dulu di toko. Nanti soal bayarnya kita nanti kunjungan lagi. Itu pun susah, tapi karena kedekatan kita, akhirnya toko itu beli, ambil barang. Begitu ambil barang, saya kunjungan lagi, ternyata repeat. Oh, Nah, berarti itu. pentingnya itu penting juga Bu ya, berpartner itu ya Bu Iya. ya. Memudahkan kita dalam urusan, mungkin kalau usaha kita nggak punya relasi, nggak punya partnership itu kita mungkin lebih susah gitu Bu ya. Ya, jadi gini, Pak Mas David, hubungan baik itu sebetulnya penting, goodwill itu penting. Apapun produk yang kita bawa, kalau kita sudah hopeng sama orang toko, toko itu akan bantu. Kepercayaan Ibu ya, Kepercayaan. kembali lagi kepercayaan. Ibu ya. Kepercayaan, betul. Berarti kita harus jujur aja Ibu ya, Iya. dalam apapun, mau kita jualan apapun atau bekerja apapun, kita harus jujur ya Bu ya. Ya, Karena kalau misalkan orang yang tadinya percaya, kalau misalkan satu kali kita kecewain, udah ya. bubar semuanya Bu ya. Dan jangan menyerah. Andai kata kita nawarin sekali, si orang itu belum minat, jangan nyerah. Terus lagi Terus coba lagi, lagi ya Bu kita ya. kalau perlu sebelum kita goal, Mungkin dia gini, beli. Bu ya. Mungkin gini ya, kita tawarin produk A, dia nggak mau, mungkin dia produk B mau, produk B Betul. nggak mau, produk C mau Iya. gitu ya Bu ya. Yang Atau dimaksud. sekali kunjungan kita belum, dia belum order, berikutnya kita ini. Jadi mudah menyerah lah jangan sampai menyerah bahwa toko itu sudah kita datengin, nggak order, besoknya ke sana nggak dikunjungi, jangan. Iya. Ya, karena istilahnya tak kenal maka tak sayang. Sayang, bener. Nah, Ibu nih, kalau menurut saya sih ini udah gede sih Bu ya untuk distribusi lokal gitu kan Bu. Apalagi kan ini mencakup Lampung tadi ya. All Lampung kabupaten. Ya, all Kabupaten Lampung. Nah, bikin usaha kosmetik itu Ibu terinspirasinya tuh dari siapa sih Bu? Maksudnya kenapa harus distribusi Kosmetik. kosmetik gitu?
Kenapa kita di kosmetik? Karena kosmetik itu tidak perlu tempat yang besar. Awalnya saya di rumah itu, yang sekarang di kantor yang kita kemarin duduk itu. Di seberang, Bu. Di seberang itu, di rumah. Itu awalnya. Kenapa? Karena kosmetik itu kotaknya kecil tapi nilainya besar, rupiahnya. Harga jualnya besar. Jadi kita nggak makan tempat. Nggak makan space, Bu, maka nggak makan space. Nah, makanya, tapi berhubung bertambahnya produk, sudah itu kita juga ada produk-produk yang rawan. Kalau itu ditaruh di rumah, saya memberanikan diri untuk membuka, ya dibilang gudang ini, mungkin udah pantas gudang kali ya. Iya, ini udah bisa dibilang gudang sih, Bu. Soalnya gimana ya, kalau kita kan distribusi juga ya, Bu ya. Kalau di kita itu kan setiap cabang itu kan pasti ada gudang. Ada gudang, ada infrastrukturnya. Iya, ada infrastrukturnya. Nah, kalau misalkan Ibu kan bisa dibilang lokal tapi udah punya gudang seluas ini kan bisa dibilang udah di atas, Bu ya, udah sukses Ibu lah. Nah, kira-kira Bu, zaman sekarang ini kan zaman era digital nih, Bu. Orang anak muda itu kan mungkin setiap hari-harinya tuh megang HP aja, nggak pernah gitu kan, kayak mungkin baca buku aja udah jarang, Bu. Setiap harinya sama handphone, smartphone, gadget ya kan. Di era digital ini, Ibu tahulah toko online. Betul. Toko online e-commerce. Sekarang kan banyak tuh yang gempar, Bu, nge-live sana, nge-live sini, orderan banyak tuh, Bu, paket-paket. Nah, menurut Ibu tuh dengan adanya digital, dengan adanya e-commerce, sosial media, itu membantu penjualan, membantu distribusi mungkin ya, Bu, membantu distribusi atau malah menjadi kompetitor bagi distribusi, Bu? Jadi kita ini ada yang mengcover beberapa channel outlet. Ya, salah satunya adalah outlet online. Sebetulnya outlet online itu membantu kita. Oh, justru malah bekerja sama, Bu. Iya, bahkan itu kita bekerja sama. Kenapa? Karena kita nggak sempat memviralkan, mempromosikan produk itu. Dengan memindahkan barang ini ke online, dia yang akan mempromosikan. Startup ya, Bu. Iya. Nah, berhubung dengan itu makanya barang-barang yang baru itu saya masukkan ke online, ternyata online-nya juga itu aktif sehingga terjadilah repeat. Gitu. Berarti bukan jadi saingan, iya, berarti justru itu malah peluang membantu ya, Bu, kita. Ya? Nah, Ibu kira-kira ini kan sekarang udah bergerak di online, belum? Kita ada online sendiri. Ada juga. Ada online sendiri, namanya Alesa yang menjual produk kita semua di sini. Tapi kita juga melayani toko-toko online yang ada di Provinsi Lampung. Baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Kira-kira apa sih, Bu? Saya dari tadi ngobrol-ngobrol tapi nggak tahu nih, Ibu, perusahaannya apa, saya belum tahu, Bu. Saya ada 2 badan hukum, namanya satu Surya Tunggal Perkasa. Surya Tunggal Perkasa. Yang satunya Anugerah Alesia Mandiri. Kenapa kita bikin 2? Awalnya saya punya produk yang sama-sama sejenis, tapi dia tidak boleh satu atap. Tidak boleh satu atap. Tidak boleh, misalnya gini, botol susu ini, Zippy Baby. Ada masuk lagi mereknya Akacan, dia nggak boleh satu. Nggak boleh satu distributor. Disarankan, oke Bu Nani yang pegang, tapi dia harus pisah. Makanya kami buat namanya Anugerah Alesia Mandiri. Jadi gitu. buat apa, 2 perusahaan dalam satu dalam naungan, satu bangunan, hanya dipisah sama sekat ini aja. Oh, berarti ini yang mana, Bu? Yang sana AAM, sini STP. Iya. Makasih banyak, Bu, atas waktunya. Segini aja mungkin dari saya. Nah, kira-kira, Bu, Ibu punya sedikit motivasi mungkin, Bu, buat anak-anak muda, Bu, buat teman-teman saya mungkin, Bu ya. Kan banyak nih kita nih yang muda-muda pengen buka usaha, pengen merintis usaha, cuma kendalanya nih di modal gitu, Bu. Modal bukan semata-mata untuk kendala, bukan. Yang penting kita ini niat dan kita mau berusaha. Dari mana kita berusahanya? Jangan lihat itu besarnya dulu, tapi proses dari kecil itu supaya besar. Nah, yang penting satu disiplin. Yang kedua adalah kejujuran dan kita komit.
komit dengan diri sendiri, komit dengan orang lain. Nah, itu yang berikutnya adalah kontrol. Kontrol Yang ya. penting. Saya yakin untuk generasi muda sekarang itu peluangnya masih banyak. Kenapa? besar, Karena populasi itu akan tumbuh terus. Iya benar. Akan Kita nggak bisa hindari Kita itu ya, nggak Bu, ya? bisa hindari. Dan produsen juga semakin produksi terus kan dari ini apa dari beberapa pabrik. Nah, yang dimana demand itu pasti ada. Iya, Bu. Gitu. Jadi semangat buat anak-anak, buat kaum muda. Kenapa? Jangan Karena mudah menyerah, eranya ya. sudah pakai era Digital. digital. Ya ini Lebih saya mudah ya, yakin Bu, ya. anak-anak muda lebih cepat viral cepat, mungkin, Bu, lebih ya. cepat memviralkan ini dan gunakanlah kesempatan supaya kita itu tetap semangat dan bisa mengambil peluang itu. Oh, iya, mantap Itu banget aja nih, mungkin Bu Nani. bukan motivasi ya, artinya kiat-kiat yang Iya, ini. kiat-kiat, Yang Bu. udah kayak gini aja masih semangat, yang muda harus semangat. Jangan kalah ya Bu, Jangan sama kalah. yang tua-tua ya. Ini mantap banget ini Bu Nani. Ini terima kasih banyak Bu atas waktunya. Sama-sama, terima kasih. Oke, mungkin segini aja untuk video kita kali ini. Jika ada kurang-kurangnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam. Salam semangat. Moment,